Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga untuk Papa Mama, Bapak Ibu dan adik-adik. Saat ini kita akan bersama menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Papa Mama juga temani adik-adiknya ya, anak-anaknya untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan Dia Harus Semakin Bertambah. Bapak Ibu yang tahu gerakannya, kita gerakan bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan juga anak-anak semua, saat ini kita ada di dalam hadirat Tuhan hanya karena anugerah Allah. Tuhan selalu bersama kita. Nah, adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama beribadah. Nah, sebelumnya Kak Beta mau cerita dulu nih. Kak Beta lagi sedih, Kak Desi. Kenapa Kak Beta kok sedih? Ya sedih banget, soalnya Kak Beta tuh dijanjiin. Tahu nggak dijanjiin Kak Desi? Dijanjiin bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya bisa jauh gitu. Tapi terus nggak jadi dong, Kak. Wah, kenapa Kak? Nggak tahu. Katanya sih karena pandemi jadi nggak boleh jalan-jalan. Terus kalau jalan-jalan itu harus pakai ini, Kak. Harus pakai masker, terus udah gitu harus pakainya lengan panjang semuanya, terus udah gitu nggak boleh lama-lama. Kak Desi juga gitu nggak? Ya dong Kak, kan soalnya sekarang lagi masa-masa yang gawat buat kita berkumpul-kumpul Kak. Oh gitu ya. Tapi kan Kak Beta jadi sedih, soalnya udah dijanjiin. Kalau nggak dijanjiin, jadi Kak Beta kan nggak berharap, karena berharap terus Kak Beta ngerasa dibohongin. Adik-adik pernah nggak dijanjiin sama papa mama, terus nggak jadi? Sedih nggak? Nah, tapi nanti kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan tentang harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita berharap sama orang, bisa sedih, bisa kecewa, bisa nangis karena nggak terjadi. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, ternyata enggak, Kak, bisa sukacita. Sukacita itu bisa happy, bahagia. Nah, adik-adik, kalau gitu kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita ya, ayat untuk hari ini. Apa itu ayatnya? Kak Desi, kita sama-sama bacain ya, bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kak Beta ulangin ya adik-adik, ulang dari rumah ya. Papa mama boleh tolongin anak-anak ya untuk mengulang. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, sekali lagi yuk sama-sama.
sama Kak Desi juga, harapan Harapan orang orang benar akan akan menjadi menjadi sukacita. Gitu Kak. Oh iya, biasanya kalau sekolah minggu itu kan kita ada aktivitasnya ya Kak? Ya, tiap hari Minggu mesti ada aktivitas atau mungkin bernyanyi, memuji Tuhan. Walaupun anak-anak kecil di grup kami loh Kak, kami selalu senang, bahagia melihat anak-anak sekolah minggu kami melakukan aktivitasnya setiap hari Minggu Kak. Wah seru dong Kak. Ya dong Kak. Kalau gitu yang hari ini apa ya Kak aktivitasnya? Hari ini aktivitasnya kami akan membuat kelas besar akan membuat teka-teki silang Kak. Oh teka-tekinya seperti apa? Kita jauh-jauhan dulu nih Kak. Teka-tekinya seperti apa ya? Yang ada di layar ya adik-adik. Oke, boleh. Oke, oh seperti ini ya Kak ya, seperti ini. Nah terus itu diapain ya Kak teka-tekinya ya? Nanti di grup akan dikirim pertanyaan, nanti adik-adik bisa baca ayatnya dulu baru ngisi teka-tekinya. Oh jawabnya boleh tanya papa mama nggak sih Kak? Ya diusahakan jangan ya Kak, soalnya kita nanti Oke. baca dari Alkitab dulu, kalau mungkin udah nyerah baru boleh tanya papa mama. Oke, jadi gitu ya adik-adik ya, baca dulu ayat Alkitabnya, baru berusaha isi sendiri, terus baru kalau nyerah udah nggak bisa nih nggak tahu, baru boleh tanya ya. Ya. Oke, terus kalau kelas kecil, Kelas kecilnya mungkin gara-gara belum bisa baca atau belum bisa mengerti kata-katanya, nanti mungkin saat mereka senang atau saat mereka sedih, orang tua boleh minta tolong buat motoin anak-anak itu. oke berarti kalau misalnya yang kelas kecil adik-adik, ketika adik-adik senang, minta tolong papa fotoin, papa mama fotoin, ketika sedih, adik-adik juga minta tolong papa mama fotoin. Kemudian diapain Kak fotonya? Nanti dikirim ke grup sekolah minggu seperti biasa. Oke, berarti nanti dikirim ke grup supaya teman-teman yang lain juga lihat semuanya, gitu. Nah, oke, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kak Desi akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengerti sekarang sedang kondisi bumi kami sedang tidak baik Bapak. Makanya kami tidak memuliakan Engkau secara bersama-sama berkumpul-kumpul. Namun Bapak, kami rindu kepadamu untuk berkumpul kembali Bapak. Kiranya bumi ini lekas sembuh, anak-anakmu dapat berkumpul kembali, bersukacita kembali, memuliakan namamu ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa agar apa yang kami terapkan kepada anak-anak sekolah minggu ini berguna Bapak, dan apa yang kami harapkan ke depannya juga dapat membantu orang tua ke depannya juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Tidak
Doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pujikan apinya berkobar dalam hatiku, bait 3 dan 4. Hidupku seluruhnya.
Mari Bapak, Ibu, dan juga anak-anak kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami, dan saat ini kami mau mendengar suara Tuhan. Tolonglah kami Bapa, biarlah telinga kami, hati kami, dan pikiran kami terbuka atas firman Tuhan yang hidup itu, dan kami mampu melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai dengan 37. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan berkatakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, dan selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu, menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata,
panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, tersungkur di depan kaki Elisa, sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu, lalu keluar. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Anak-anak dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun orang yang suka diberi harapan palsu. Tidak ada satupun orang yang suka dijanji-janjikan sesuatu, tetapi kemudian tidak jadi dilakukan. Saya pernah Bapak Ibu punya sebuah pengalaman konkret ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami pengalaman yang serupa. Karena saya sudah move on, jadi ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya ceritakan. Ketika saya kecil TK, di sekolahan itu ada buku tabungan Bapak Ibu. Nah ini Ibu-Ibu sudah bisa menebak ya, ceritanya lari kemana ya. Saya punya buku tabungan semasa saya sekolah TK. Kemudian uang jajan saya itu saya dengan semangat memberikannya kepada gurunya untuk ditabung di buku itu. Ya kan ada tulisannya begitu ya, nanti setiap kali diterima oleh sang guru, maka buku tabungannya akan ditulis. Kemudian saya jajannya bagaimana Bapak Ibu? Saya jajannya keluar lagi ke pagar, ya. Dia minta mama saya yang nungguin di sana ya. Jadi tetap saya dapat jajan, uang jajannya untuk ditabung. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah sudah berlalu sekian bulan, saya lupa ya namanya anak kecil, saya sudah lupa sekali. Namun sudah agak lama, kemudian tibalah waktunya saya berulang tahun. Kemudian saya mendapatkan sebuah jaket yang saya sangat suka, warnanya biru keunguan, dan jaket itu bisa dipakai bolak-balik. Saya masih ingat sekali jaket itu. Kemudian jaket itu tidak hanya bisa dipakai bolak-balik, tapi juga bisa dilipat jadi tas. Jadi kalau misalnya jaket itu tidak sedang dipakai, itu bisa dipakai oleh si beta kecil ini, gitu ya. Jadi ringkes gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian saya sangat suka dengan jaket itu. Kemudian tidak terlalu lama dari ulang tahun saya, kemudian saya menanyakan kepada papa mama saya, buku tabungannya saya di mana? Aku mau ambil uangku sendiri, uang tabunganku. Kemudian apa jawab mama saya Bapak Ibu? Bisa menebak Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tidak melakukannya untuk anak-anak Bapak Ibu ya. Dan jawab mama saya adalah, loh uang tabunganmu itu kan sudah jadi jaket toh sayang, sudah dibelikan jaket. Betapa kecewanya saya saat itu, karena saya sangat sayang kepada uang tabungan saya, karena saya semangat memberikan uang itu, uang jajan saya untuk ditabung. Kemudian orang tua saya membelikan jaket memang untuk saya sendiri, tapi itu tanpa sepengetahuan saya. Rasanya Bapak Ibu itu mungkin pertama kalinya saya merasakan kecewa, ya, gelo. Sudah nabung benar-benar, sungguh-sungguh, kemudian dipakai begitu saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada juga cerita-cerita yang lain ya. Wah, Mbak Beta itu masih lumayan dipakai untuk keperluannya Bu Beta sendiri. Tetapi mungkin ada juga cerita-cerita yang lain di mana tidak dipakai untuk keperluan saya, tetapi juga dipakai untuk keperluan keluarga. Nah Bapak Ibu, namun meskipun kemudian saya sudah mendewasa, sudah mengerti, memahami, oh mungkin saat itu orang tua saya tidak punya uang untuk memberikan hadiah ulang tahun, ataukah ada pemikiran yang lain, ataukah dipakai untuk keperluan yang lain. Namun kekecewaan itu saya masih mengingatnya, masih teringat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena anak kecil itu tadi sungguh-sungguh berharap, dan kepada siapa dia berharap adalah kepada orang tuanya,
yang sungguh sangat dia hormati dan kasihi. Jadi ketika dikecewakan kemudian ia menjadi mengingat memori itu ya, mengingat kenangan tersebut. Nah Bapak Ibu, jangankan anak kecil, mungkin anak-anak saat ini juga ingat-ingat ya, coba ingat-ingat, pernah enggak ya saya dijanjiin sesuatu, kemudian ternyata tidak terjadi. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, orang tua sekalipun, orang dewasa sekalipun, usia berapa saja, ketika sudah sungguh-sungguh berharap, kemudian tidak terjadi sesuai dengan apa yang diharapkannya, rasanya kecewa, gelo. Ya. Begitu juga Bapak Ibu yang terjadi, yang dialami oleh perempuan Sunem tadi ya. Dikisahkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung ya, ini kenapa, bagian mana sih yang harapan palsunya, bagian mana? Jadi sebelum kisah ini yang tadi saya bacakan, kalau Bapak Ibu sempat bisa membaca perikop sebelumnya, Bapak Ibu akan mendapati bahwa perempuan Sunem ini dan suaminya tidak memiliki keturunan. Kemudian Elisa memberikan pertolongan kepada perempuan Sunem ini, membantu sehingga didoakan. Kemudian perempuan Sunem ini dan suaminya bisa mendapatkan seorang anak. Padahal sebelumnya tidak diminta gitu ya, tidak diminta, tapi memang mereka merindukan kehadiran seorang anak. Ketika anak itu bertumbuh, kemudian sampai pada titik tertentu, kok Yonilalah tidak lagi bersama dengan mereka, ya. Dan kejadiannya sangat spontan gitu ya, sangat cepat. Anak ini hanya keluar menemui ayahnya di ladang gandum, kemudian tiba-tiba kepalanya terasa sakit, tidak lagi kemudian bisa tertolong. Ya Bapak Ibu Saudara, membayangkannya saja saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu, seorang ayah kehilangan anak yang dikasihi. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, mengagetkan, menyedihkan dan gak tahu harus bagaimana. Namun karena imannya, karena percayanya perempuan Sunem ini kepada Tuhan, maka ia bergegas kembali menemui Nabi Elisa dan meminta pertolongan kepada Elisa dengan mengatakan bahwa jangan beri aku harapan kosong, ya. Dikatakan bahwa aku sudah tidak punya harapan lagi. Dan bukankah itu yang dialami Bapak Ibu, orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah mentok ya, sudah tidak lagi punya harapan. Namun perempuan Sunem ini punya sebuah sikap hati yang luar biasa menurut saya. Dia kembali mencari abdi Allah itu dan kemudian meminta pertolongan. Jadi tidak gampang gitu aja menyerah, sudah gitu ya. Tapi berusaha dengan sekuat tenaga, apa yang bisa saya lakukan supaya anak ini tertolong dan memohon kepada Tuhan, jangan beri harapan yang palsu, jangan beri harapan yang kosong. Nah Bapak Ibu dan juga anak-anak, kalau kita berharap kepada manusia, ya, seringkali atau kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, rupa-rupanya Bapak Ibu tidak juga selalu sama seperti yang kita harapkan. Ya. Bukan berarti begini, kalau anak-anak minta permen sama papa mamahnya belum tentu dikasih. Tapi kalau minta permen sama Tuhan, terus ketika kita berdoa kepada Tuhan, nanti papa mama dengar, oh anak ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta permen, kemudian dikasih permen, ya belum tentu ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Begitu juga hidup kita yang dewasa. Ketika berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belum tentu juga harapan kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Lah terus Bu Beta berarti bohong dong tadi ya, ayat hafalan untuk anak-anak tadi, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tidak bohong Bapak Ibu, karena yang terjadi itu sesungguhnya adalah bagaimana harapan kita itu selaras dengan harapan Tuhan. Jadi yang terjadi itu bukanlah semata-mata harapan kita, tapi biarlah yang terjadi itu adalah kehendak harapan Tuhan dalam hidup kita.
Kalau yang kita minta, yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya adalah kehendak Tuhan, harapan Tuhan, ya. Jadi nyambung itu ya Bapak Ibu ya, sinkron, maka itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan dalam hidup, membawa sukacita. Namun ketika harapan itu rupanya bertentangan, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka harapan itu tidak terjadi. Maka kemudian jangan menjadi kecewa, jangan kemudian menjadi putus asa, namun biarlah sungguh-sungguh kita mencoba mencari bagaimana caranya menyelaraskan harapan kita dengan harapan Tuhan, dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, jadi perikop tema kita hari ini bukan pemberi harapan palsu, bukan berarti semua harapan kita kalau kita minta Tuhan pasti dipenuhi, namun bagaimana Allah memiliki harapannya dalam hidup kita. Dan kalau gitu boleh enggak kita punya harapan terhadap hidup kita sendiri? Saya ingin ini, saya ingin itu, boleh Bapak Ibu Saudara. Anak-anak juga boleh mempunyai harapan. Begitu juga yang remaja, pemuda ya, kita punya harapan, bayangan, angan-angan. Kira-kira mau jadi apa kita nanti? Hal-hal yang ada di depan kita yang masih buta itu kita punya harapan ke depan. Namun ketika rupanya sudah berusaha sedemikian rupa seperti perempuan Sunem itu, namun misalnya terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau, mari kita percaya Tuhan itu sedang mengarahkan kita agar semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, punya harapan juga bukan berarti kita boleh ongkang-ongkang kaki ya, diam-diam saja, enggak usah usaha, enggak usah melakukan apapun, yang penting berdoa yang kuat, pasrah kepada Tuhan, supaya harapan kita selaras sama Tuhan, sudah itu aja udah cukup. Enggak, namun kita harus mengupayakannya, kita harus berusaha, sehingga kesungguhan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bukan hanya kita berusaha dengan doa saja, namun dengan semangat hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menghargai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, perempuan Sunem ini menunjukkan satu hal, bahwa ia punya sikap hati yang mau mengarahkan diri kepada Tuhan, yang mau menyelaraskan harapannya dengan harapan Tuhan dalam hidupnya, yang mau bertanya, mau mencari apa mau Tuhan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu berhadapan dengan Tuhan, mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang jujur di hadapannya, orang-orang yang membuka diri. Kebutuhan dan kerinduan kita Tuhan tahu, namun ketika kita mengungkapkannya, ketika kita menunjukkannya kepada Tuhan, maka akan semakin jernih dan bening kita melihat apa yang kita alami dalam hidup, sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kalau saat ini harapan kita rasanya dikecewakan oleh orang lain, percayalah hanya kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan apa yang menjadi beban hidup kita kepada Tuhan dan mencoba untuk berusaha, berupaya sekuat tenaga menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Anak-anak pun mari bersemangat untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, sebab harapan orang benar membawa sukacita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Umat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Kak Desi akan menaikkan pokok doa tentang anak-anak dan juga orang tua. Mari kita bersatu di dalam doa, baik orang tua maupun anak-anak, kita semua menutup mata kita dan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur tiap hari atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya mungkin mereka mengeluh atas apa yang terjadi pada bumi ini ya Bapa. Mungkin mereka mengeluh tentang sekolah, mungkin mengeluh tentang apapun itu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau merangkul mereka agar mereka tetap semangat menjalani hidupnya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk bumi ini. Mungkin bumi ini akan segera pulih Pak, kami dapat berkumpul kembali, bersukacita kembali untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, mungkin ada anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badannya ya Bapak, kiranya Engkau jamah agar dapat beraktivitas kembali untuk memuliakan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk orang tua anak-anak-Mu ini Bapak, kiranya mereka Engkau selimuti mereka dengan kasih karunia-Mu agar mereka sabar selalu untuk mendidik anak-anak-Mu menjadi anak yang patuh pada orang tua ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, saat ini kami membawa dalam doa ini juga gereja-Mu di tempat ini, kiranya Engkau yang memberkati setiap majelis jemaat, baik hamba-Mu maupun juga setiap penatua, begitupun aktivis, badan pelayanan, setiap pribadi yang rindu untuk melayani Tuhan. Mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas panggilan kami, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tolonglah kami di tengah keterbatasan kami Bapa, mampukan kami untuk sungguh memberikan yang terbaik. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong, supaya segala sesuatu yang sedang digumuli saat ini, baik pandemi maupun hal lainnya, Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan. Inilah doa syafaat kami Bapa, kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita untuk mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya akan saya dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, dapat menyerahkan persembahan melalui penatua wilayah atau dengan melakukan transfer ke rekening Bank Jateng 3129055595 atas nama GKI Wereli Plelen. Mari kita beri yang terbaik baginya. Dan cobaan pun datang mengganggu.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan dan waktu kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima. Kiranya Bapa berkati, sucikan persembahan kami, sehingga boleh layak untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita kini dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.